Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar jemaat GBI Gas Teriaman? Puji nama Tuhan, kita percaya kita semuanya bergas di dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, merendahkan diri untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita sangat bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kita dipersatukan di tempat rumah ibadahnya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kita bersyukur pada Tuhan atas rahmatnya pagi ini yang sungguh luar biasa, yang Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita pagi ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, berkemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita yang baik sekali bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya minta hambanya untuk membawa kita bersatu dalam doa untuk sidang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami di tempat ini untuk kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan. Mereka yang WL, singer, pemain musik, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan akan isi hati-Mu. Engkau berkati, Kau urapi mereka. Biarkan Tuhan setiap pujian yang boleh naikkan Tuhan boleh bernuduk baik berbaharum di hadapan Engkau. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan akan isi hati-Mu, Engkau urapi dia Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk menyatakan Tuhan Yesus kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran demi kebenaran yang kami dengar Tuhan boleh merubah hidup kami Tuhan. Biarkan Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat saudara seiman kami belum sempat hadir. Engkau Tuhan Yesus jamah, Engkau tarik mereka Tuhan boleh datang ke tempat ini untuk kami bersekutu bersama-sama dengan mereka Tuhan untuk boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Saat ini kami tidak izinkan setiap kuasa apapun yang coba-coba mengusik akan persekutuan ibadah kami pagi ini dalam nama Yesus. Hai roh kemalasan, roh kebimbangan, keraguan, setiap kuasa-kuasa apapun nama-Mu saat ini yang tidak berasal daripada roh Allah, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau bergerak keluar, enyah Kau darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau beracara, bekerja Tuhan. Biarkan ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang mengandung kuasa, ibadah yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jauh Tuhan dekatkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sedang jemaat silakan duduk. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Oh Yesus, kami merendahkan hati kami Tuhan pagi ini di hadapan jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengalami kuasa hadirat. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini, melingkupi setiap kami ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya.
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak terima segala pujian. Oh Yesus, 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 kami rindu Kau. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini Bapa, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau menguatkan kami Tuhan di tengah badai hidup kami. Kau yang memberikan kami kekuatan, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu di hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang berjaya ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, ini kami Bapa, ini kami Bapa. Kami puji sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin Tuhan Yesus. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin, amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau kekuatan kami di saat kami lemah. Engkaulah penghiburan kami di saat kami sedang susah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir dan ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Mari Tuhan,
Ajarkan kami senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal, bagaimana keadaan kondisi kami. Kami bersyukur karena Engkau masih mengasihi kami, dan kami masih dipelihara oleh Engkau. Napas hidup yang Tuhan percayakan bagi kami lebih dari segalanya, bahkan keselamatan yang Kau curahkan bagi kami melebihi dari apapun juga. Maka dari itu Tuhan, kami bersyukur dengan apapun yang ada pada saat ini atas kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, terima kasih. Mari Bapa, lebih lagi Tuhan, Engkau lawat hidup kami agar kami boleh setia dan taat terhadap perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita. Amin. Pasti semangat. Haleluya. Pasti kita kita sangat bersyukur sekali punya Allah yang begitu baik dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita bersama-sama bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Tercurah
kita semuanya keluarga di dalam Tuhan. Kita juga bersyukur Bapak Ibu. Kita percaya kita yang ada di tempat ini semuanya anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita mau membuka ruang kesaksian. Saya percaya Bapak Ibu pada saat ini sangat rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu dan tempat kita persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ayo Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin lagi mempersiapkan ya, sementara mempersiapkannya dulu saya bersaksi juga ya. Saya bersaksi dulu. Puji nama Tuhan. Salam. Bersyukur Bapak Ibu ya. Kesempatan ini saya bersyukur sama Tuhan. Saya masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya sangat bersyukur Tuhan mempercayakan saya untuk melayaninya melalui mimpi pujian ini. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Kalau secara pribadi itu Bapak Ibu ya, saya orang yang pemalu Bapak Ibu. Malu sekali. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mengajarkan kita ya kan untuk menyatakan kemuliaannya. Kita jangan malu karena semua yang kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mau bersaksi di mana pada hari Jumat kemarin kita kan persekutuan melalui firman-Nya kemarin itu sangat memberkati sekali Bapak Ibu ya. Mengingatkan saya lagi ke belakang Bapak Ibu. Ya kan? Apa yang kita sembah itu kan, apa kita menyembah Tuhan atau menyembah mamon itu. Kalau hidup pertama itu kan belum mengenal Tuhan, mungkin mengenal saja tapi kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu, apa yang menjadi perintahnya Tuhan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Kalau dulu kan kita hidup asal-asalan aja gitu, terutama saya pribadi Bapak Ibu ya. Dulu itu memang cinta sekali sama mamonnya, sama uang gitu. Bu, cinta maksudnya apa ya? Saya ini pribadi orangnya dulu itu kan dunia gelap, ikut yang main kartu-kartu itu Bapak Ibu. Satu rahasia ya yang saya ceritakan di sini Bapak Ibu, jangan bilang kayak yang lainnya. Ini jujur Bapak Ibu ya, namanya perjudian ini ya. Saking molenya berjudi itu, mending nggak ada buat beli lauk daripada nggak ada modal buat judi. Itu yang saya rasakan dulu. Yang penting kalau ada buat beli lauk, nanti kalau buat modalnya ini nggak bisa main nanti. Itu pikiran saya dulu Bapak Ibu ya. Rugi rasanya kalau nggak ikut orang main itu Bapak Ibu. Apalagi olehnya tempatnya itu di depan rumah kami, tempat orang main itu. Jadi kalau sudah ngumpul rame, aduh cepat-cepat rasanya kerjaan selesai rumahnya Bapak Ibu ya. Olehnya mau ikut orang main Bapak Ibu. Ayo jangan anak-anak ini nangis. Itu olehnya minta jajan. Namanya kita sudah jatuh sama itu, anak minta jajan marah, apalagi kalau kalah main itu. Marahnya minta ampun langsung anaknya tempatnya. Aduh Tuhan, sedih ingat-ingat lagi. Makanya saya ketawa-ketawa juga dengan firman Tuhan yang kemarin yang disampaikan oleh Ibu Pina kemarinnya. Aduh, saya diingatkan lagi oleh Tuhan, benar ya. Kalau kita mencintai itu tuh sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Yang saya sadarkan kesalahan saya dulu, saya menyia-nyiakan anak saya demi melakukan hal yang di luar daripada Tuhan Bapak Ibu. Itu suatu kekejian yang sangat luar biasa yang saya rasakan, sehingga melalui itu saya menjadi marah sama anak-anak saya yang tidak berbuat apa-apa gitu, yang tidak punya salah. Mereka yang selalu disalahkan itu yang membuat saya dulu Tuhan. Makanya saya bilang sama anak-anak saya minta ampun sama anak-anak saya. Saya bersyukur ya Tuhan mengangkat saya kembali dari lembah kelam. Bahkan Tuhan mengajarkan saya melalui firman-Nya jangan sampai menyembah dua tuan. Apalagi kalau kita sampai cinta sama uang, jangan sampai Bapak Ibu. Karena keselamatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan bagi kita lebih dari segalanya Bapak Ibu. Itu yang kita percaya sama Tuhan. Jangan percaya setengah-setengah sama Tuhan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bilang nanti aja, kita berarti menunda-nunda berkat Tuhan gitu. Berarti kita nanti aja Tuhan, sedangkan Tuhan mau mencurahkan berkatnya atas kita, tapi kita menahannya. Jadi Tuhan tahan
ditahan juga berkatnya. Jadi Tuhan gak mau memberi berkatnya kepada kita karena kita menahannya. Jadi kita juga terus terikat dengan hidup yang lama, dosa yang lama terus mengikat kita, sehingga kita tidak mau lepas dengan yang lama gitu Bapak Ibu. Sehingga kita terus berputar di situ aja, nggak bisa keluar kita Bapak Ibu. Makanya mulai dari sekarang kita berkomitmen, serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan takut karena Tuhan yang bela. Memang tidak mudah itu sama Tuhan, tidak mudah, tidak rata semuanya, nggak lurus. Jalan raya juga banyak belokannya, banyak tanjakannya, turunannya banyak. Apalagi sama ikut Tuhan, banyak sekali rintangannya. Tapi kita percaya ketika kita bersama Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Dia menyertai kita bagaimanapun keadaan kita. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang selalu membela kami Bapak Ibu. Enggak detik ini sangat bersyukur Bapak Ibu. Ya, kami sangat bersyukur juga. Ya, di tengah hidup kami pada saat ini kami sangat bersyukur Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan, malahan kami berkelimpahan terus Bapak Ibu. Itu yang kami rasakan. Karena Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang harus kita ingat-ingat selalu. Karena bagaimana? Karena kita setiap bangun pagi boleh hidup, bangun dengan sehat, kuat. Itu yang lebih dari apapun. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Sungguh luar biasa yang saya rasakan. Mari kita sama-sama melatih diri kita melawan keinginan daging ini. Tidak mudah melawan keinginan daging ini Bapak Ibu. Saya sendiri pun masih belajar, masih belum sempurna. Saya katakan sama Tuhan, saya ini masih belum sempurna, tetapi saya belajar terus. Tuhan pelihara aku. Bahkan aku berkata sama Tuhan, biar kuasa Roh Kudus yang mengendalikan aku. Saya ini orangnya jujur Bapak Ibu, pemarah orangnya ya. Kalau sama anak-anak itu pemarah orangnya, tetapi saya lawan gitu. Olehnya ada kuasa Roh Kudus yang mengendalikan saya. Saya bilang sama Tuhan, ajarkan aku Tuhan tidak marah-marah sama anak-anakku. Jadi, tetapi kalau kita lemah lembut sama anak-anak itu kayak diledekinnya kita gitu ya maksudnya. Aduh Tuhan, berikan kesabaran ini. Saya bilang sama Tuhan. Jadi kalau saya tuh mungkin ya sering kali ya kan, kalau kita nasihatin mereka paling diledekannya, jadi kayak agak jengkel gitu dah hati. Tapi Tuhan mengajarkan kita jangan marah-marah. Itu lagi yang diingatkan oleh Tuhan gitu kan. Firman Tuhan ini itu memang kena sekali gitu. Jangan marah-marah katanya. Aduh Tuhan yang bilang jangan marah-marah katanya sama saya. Jadi saya ketawa lagi. Iya, nggak boleh marah-marah. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya bersyukur ya. Kita selalu mengajarkan diri kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang Dia kehendaki, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sedikit pun Bapak Ibu. Dia terus bersama dengan kita, percaya saja. Kami pun masih belajar, bahkan kami juga masih meminta dukungannya Bapak Ibu agar kami tetap kuat, tetap semangat. Kita sama-sama saling mendoakan agar kita semakin tetap kuat semangat melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Kalau tidak ada kesaksian kita cukupkan sampai di sini. Kita percaya minggu depan ada lebih banyak lagi kesaksian yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan doa persembahan. Kita minta banyak bahwa kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas kasih setia penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan saudara seiman kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Bahkan yang ada tersisa pada kami juga Tuhan, Engkau berkati untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dengan ucapan penuh syukur. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, sembari kantong persembahan dihadapkan kita angkat satu pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu berdoa. Bapa, di dalam Yesus yang tersyukur Tuhan atas mitra kami dalam kehidupan kami, dan juga memberkati kami kesehatan, kekuatan yang begitu luar biasa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami juga berdoa kami Tuhan yang sedang sakit juga pulihkan keadaan Tuhan. Yang tidak hadir, saudara-saudara kami mungkin ada halangan apa dalam kehidupan mereka, Kau bebas mungkin kelegaan Tuhan. Mereka pun ada yang sakit, Kau pulihkan mereka Tuhan, keadaan mereka Tuhan. Kami percaya mungkin ke depan mereka bisa berkumpul bersama kami untuk memuji Niat-Mu di pagi Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk desa kami ini Tuhan, desa Pengerambangan Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Desa kami ini Tuhan, yang terikat oleh puasa-puasa yang mereka percaya saat ini Tuhan, yang membuat mereka tidak bisa lepas dan kepercayaan mereka Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan di tempat ini, yang mereka sembah puasa-puasa jin, puasa ampang petahun, puasa jata, puasa bahota, kamiak, puasa apapun itu, prioritas mereka percaya desa ini. Kami ikat puasa itu hanya di dalam nama Yesus. Pergi ke puasa-puasa yang mereka sembah. Lepas mereka Tuhan, berikan mereka hujan pertobatan Tuhan. Tarik mereka Tuhan. Kami ingin rindu mereka Tuhan untuk datang di gereja Bapa. Tolong mereka Tuhan, lepaskan mereka Tuhan. Yang pernah dulu menginjak kaki di gereja ini Tuhan, Engkau tarik mereka Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Dan mereka tidak binasa Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Kami percaya mereka akan kembali ke jalan yang benar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan kami juga satu hati juga Tuhan membangun gereja-Mu Bapa. Pada saat ini kami sedang menyelesaikan pembangunan pondasinya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami rencananya Kau dari mana bantuan materialnya Tuhan. Kami perlu dan hanya lagi Tuhan untuk menaikkan betapa Tuhan segala upah-upah Tuhan. Kami percaya Tuhan sediakan begitu berkat yang begitu luar biasa bagi kami. Tuhan kirim orang untuk membantu kami membangun gereja
gereja Tuhan. Dari awal sampai selesai nanti gereja Tuhan, kami percaya Tuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan kami juga berdoa untuk gereja Ponoyan di Palangkaraya Tuhan, nanti ibadah jam sore mereka Tuhan, kau berkati ibadah mereka Tuhan, dari awal pertengahan nanti kau berkati sampai selesai ibadah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami lepas pribadi Tuhan, kau berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau kasih puji. Hallelujah.
firman-Mu berdaulat atas hidup kami, menjadi suluh bagi hidup kami, perisai dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami siang hari ini Tuhan, bagi gereja Mubarigas Mereng Rambang. Tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Mari Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan Bapak Gembala. Urapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat mengalami kelegaan. Kami yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Apapun keadaan kami Tuhan, Kau merdekakan dan bebaskan kami pada siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Narai kabar? Narai kabar? Barigas kak? Amin, 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 amin. Semuanya kita barigas ya. Barigas sehat walafiat. Ya. Ya. Sehat, kuat. Untuk apa? Untuk memberitakan rahasia Injil, menggenapi amanat surgawi. Haleluya. Saudara, kita bersyukur sama Tuhan ya, amin. Kita kuat, sehat, ya, masih bisa melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Tuhan pelihara hidup kita ya. Dahsyat Tuhan itu, nggak pernah tinggalkan kita, nggak pernah biarkan kita. Nah itu makanya kita harus mengerti dan harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, amin. Semakin cinta Tuhan, sayang kepada Tuhan lebih dari apapun juga, amin. Amin. Saudara mau? Amin. Mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, amin. Jangan cinta Tuhan kalau banyak uang aja, atau cinta Tuhan kalau lagi susah. Jangan begitu, amin saudaraku. Setiap napas hidup kita, ya, kita mau cinta Tuhan, amin. Nah, kita mau belajar lagi firman Tuhan, bahwa kemarin kita sudah berbicara bahwa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sangatlah singkat. Itu makanya hidup kita ini sementara saja di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik bahwa hidup kita sementara saja. Karena begini, Tuhan itu bergerak dengan waktunya Tuhan. Banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan sudah menetapkan waktu, ya, untuk setiap orang, punya waktunya masing-masing. Amin saudaraku. Nah itu sebabnya dalam waktu yang Tuhan berikan ini, kita betul-betul harus mempergunakannya. Amin saudaraku. Karena waktu itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita hidup di dalamnya. Amin saudaraku. Ya. Ya, karena waktu itu terus berjalan, waktunya Tuhan itu nggak pernah berhenti. Waktu itu nggak pernah berhenti, dia nggak akan pernah tunggu-tunggu. Ya, waktu itu nggak pernah menunggu, percaya saja. Benar nggak saudaraku sekalian? Nah, kalau kita nggak hidup dalam waktunya Tuhan, nanti penyesalan yang datang. Waduh, kenapa ya waktu dulu ya? Waktu dulu ya, benar nggak? Penyesalan itu kan berbicara tentang waktu yang sudah berlalu, benar nggak? Wih, coba waktu dulu ya, waktu dulu ya. Aduh, waktu dulu. Kita semuanya banyak penyesalan karena waktu yang sudah berlalu karena firman Tuhan yang mengatakan, kan Mazmur 90:12 itu bilang apa? Waktu itu apa? Sangat singkat. Ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh yang bijaksana. Benar enggak? Itu berbicara waktu kehidupan kita di muka bumi ini yang begitu singkat. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan apa? Ya, segala sesuatunya ada waktunya, ada masanya, ada periodenya. Segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk dalam hidup kita ini ya, ada waktunya saudara sekalian. Ya, itu makanya kita jangan terlena dengan
kehidupan dunia ini, jangan mau lupa bahwa kita ini sementara saja di muka bumi ini, dan kita harus melakukan, mengisi waktu yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya. Nah, amin saudaraku. Firman Tuhan, tema firman Tuhan, ya, hari ini kepada kita, manfaatkan waktu yang ada dalam kehendak Tuhan. Manfaatkan, pergunakan betul-betul waktu yang sedang Tuhan berikan ini kepada kita. Amin saudaraku. Coba kita lihat yuk, Efesus 5. Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 sudah dapat, katakan amin. Sudah dapat? Ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan apa? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oh, saudaraku sekalian, ini firman Tuhan ini tegas kok. Ya, kalau bahasa aslinya kita terjemahkan ya, waduh, ini keras banget sebenarnya untuk jemaat Tuhan. Bahwa umat Tuhan itu harus memperhatikan bagaimana dia hidup. Kenapa? Karena waktu itu begitu singkat yang diberikan itu. Karena waktu terus berjalan. Makanya jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Manfaatkan dengan baik, pergunakan dengan baik. Itulah sebab firman Tuhan bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Benar-benar perhatikan dengan saksama itu artinya begini, teliti baik-baik, perhatikan sungguh-sungguh, perhatikan, teliti, amati hidup kita. Amin saudaraku. Perhatikan dengan teliti, dengan saksama, dalami sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Seperti apa kehidupan yang sudah kita jalani? Apakah tetap dalam koridornya Tuhan, tetap jalurnya Tuhan, atau sudah melenceng kemana-mana nih? Nah, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Do you know what the meaning of bebal? Tahu nggak saudara artinya bebal? Susah diajar, nggak mau mengerti. Batekan, nah. Apalagi kurangnya bahasa kita tuh. Batekan, karas takuluk. Bujur ya. Orang bebal tuh nih diajarin kadang mau, diingatin kadang mau. Kita bilang nih gini ya, hati-hati tuh di depan tuh ada jurang. Helah itu. Kayak jurang melakukan itu. Tapi karena nggak mau diajak, terobos terus, malah ditancap, diangkat lagi gasnya, diinjak terus, ditarik terus gasnya, kayak rusi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang bebal nggak mau diajak, nggak mau diingatin. Makanya firman Tuhan bilang, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ini firman Tuhan ini nggak macam-macam, ini tegas nih. Jangan seperti orang bebal. Bilang sama-sama, aku nggak mau seperti orang bebal. Bilang. Enggak deh, bilang. Kayak orang bebal, aduh. Ini sekali lagi, orang bebal itu orang yang bertekad. Kadang mau diajar, kadang mau mengerti firman Tuhan. Saudara hati-hati loh. Makanya firman Tuhan ingatkan ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, karena itu tuh ayat sebelumnya, latar belakangnya itu.
Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Ya, kalau ayat 1 dan 2 itu hidup dalam kasih, hidup dalam Kristus, pelaku firman. Nah, karena itu perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kehidupan kita? Apa yang kita jalani dalam hari-hari kita? Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang beban, tetapi seperti orang arif. Arif di sini artinya bijaksana, berhikmat, berpengertian. Tuh, arif itu bukan nama orang, tetapi seperti orang arif, bukan seperti si Arif gitu, bukan begitu. Amin, saudaraku. Ya, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana, orang yang berpengertian, orang yang berhikmat. Amin, saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak saudara. Jangan mau seperti orang-orang yang orang bebal itu. Diajarin kadang mau mengerti, diajarin kadang mau tahu. Ya, Tuhan ingatkan kita. Ini firman Tuhan bukan ini? Atau firman Daniel Sinaga? Hah? Firman Tuhan apa? Firmannya Pak Gembala ini? Firman Tuhan udah mengingatkan ini, tentu saya juga sih. Ya, bukan hanya untuk saudara. Ini untuk kita semua kok, untuk umat Tuhan. Supaya kita jangan seperti orang bebal. Sudah kita dengar firman Tuhan, sudah kita dengar pengajaran, tapi kita nggak mau lakukan. Karena firman itulah sumber kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, jangan seperti orang, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana, orang berhikmat. Nih, perhatikan ini nih. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan suruh kita gini loh. Tahu nggak saudara artinya pergunakan waktu itu? Kalau dalam bahasa aslinya, ya, ini memakai kata tebusan, membeli. Coba, beli, tebus itu, waktu itu. Karena begini, kan nggak mungkin kita membeli waktu kan? Artinya begini, penekanannya begini saudara sekalian. Waktu itu sangat berharga, jangan sampai terlewatkan. Ya, dalam bahasanya aslinya itu loh, menggunakan kata yang pengertiannya seperti itu, tebus, ya, atau manfaatkan sungguh-sungguh waktu yang ada ini, yang sekarang ini. Manfaatkan, tebus tuh, gunakan. Manfaatkan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, perhatikan. Karena hari-hari ini jahat. Pengertian jahat di sini, saudara, pulau-pulau bahasa aslinya ya, saudara sekalian ya. Hari-hari ini begitu buruk, fasik. Hari-hari ini begitu merusak. Itu artinya jahat, memang dimaksud dengan kata jahat di situ tuh. Ya, penuh kejahatan, menjijikkan, cabul. Hari-hari ini adalah jatuh, atau pengertiannya juga berbahaya. Hari-hari ini sangat berbahaya. Saudara, coba perhatikan, ya, bahwa orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Saudara, perhatikan baik-baik, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Kasih kebanyakan orang akan semakin mendingin, kata Tuhan, firman Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya firman Tuhan bilang, manfaatkan waktu yang ada ini. Kalau kita punya waktu untuk berdoa yang baik. Ada waktu untuk berdoa, berpuasa yang baik. Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja kayak uap. Karena apa? Karena sekeliling kita ini sedang bergejolak, saudara sekalian. Ini kita karena anak Tuhan, perhatikan baik-baik. Anak Tuhan akan tetap dipelihara Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita jangan panik, jangan jangan khawatir. Kan kita udah dengar firman Tuhan kemarin kan, beberapa waktu yang lalu kan, supaya kita jangan khawatir. Helak mikir. Amin. Nah, dunia sedang begini, sedang bergejolak.
Tetapi kita akan dipelihara Tuhan. Kalau kita mau tetap hidup dalam Tuhan, nah, kita akan, karena kita yang memerintah kita adalah Allah dalam kerajaannya. Saudara nggak lihat tuh demo-demo itu sekarang terjadi? Menuntut inilah, menuntut itu, diturunkan, menuntut ini itu. Ya, karena kita di sini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Manfaatkan. Ya, manfaatkan karena waktu ini sangat berharga. Waktu yang ada itu pergunakan, kata firman Tuhan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Hargai waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Tuh, perhatikan. Setan itu ya lagi bekerja keras. Lagi bekerja keras untuk mengacau balaukan segala sesuatunya. Perhatikan. Kita bagaimana? Percaya saja kepada Tuhan. Lakukan saja kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita hidup? Jangan seperti orang pembalu yang gak peduli firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hargai waktu itu. Ya. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Kita gak ngapa-ngapain, gak hidup dalam rencana Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tahu nggak? Sebab itu janganlah kamu nggak mau mengerti, bedungil. Sebab itu janganlah kamu. Aduh, kalau bilang bodoh itu, saudara dulu waktu ini nggak di rumah kalau anaknya orang menazar bedungil kan bodoh. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Makanya takut bilang bodoh. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada ini dalam kehendak Tuhan. Makanya kita harus berusaha. Ada yang harus kita lakukan. Amin, Saudara? Jangan seperti enggak peduli gitu nah. Beramailah. Kayak mana nanti biarin Jangan begitu. Jangan kamu bodoh kata firman Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena begini, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup kita dipelihara sepenuhnya, seutuhnya, gitu loh. Itu namanya kita hidup dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu. Amin, saudaraku. Usahakan supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan kamu bodoh. Ini bukan waktunya lagi. Saya kan udah bilang kemarin kan, udah nggak waktunya lagi ditimang-timang bertahun-tahun. Udah kamu ya ibadah ya, nanti kamu masuk neraka. Apa nih dia ibadah? Nggak bisa gitu lagi. Jangan bodoh kata firman Tuhan. Amin, saudaraku. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus berjuang, berusaha. Apa ya yang Tuhan mau? Apa ya dengan situasi seperti ini? Apa ya yang Tuhan mau? Minta supaya Tuhan berbicara. Karena hidup kita ini milik Tuhan. Minta supaya Tuhan tuntun kita. Amin, saudaraku. Renungkan firman Tuhan supaya tahu kehendak Tuhan, supaya mengerti. Renungkan firman Tuhan. Jangan mau biasa-biasa. Doa. Ambil waktu puasa. Tuhan, aku mau ini diselamatkan Tuhan. Itu kan kehendak Tuhan. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau kunjungin si ini, aku mau.
Jangan bilang seperti, Pak Gembala ini, aku aja lagi susah, mikirin ekonomiku, bagaimana aku mau kunjungin orang, bagaimana aku mau doain orang, bagaimana aku aja belum, ini aja belum. Jangan bilang begitu, amin. Kita harus percaya loh bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita loh. Kalau kita nggak percaya, apalagi pegangan hidup kita. Bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Saudara, keadaanmu sekarang kamu jangan pikir, perhatikan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kau dan saya, amin. Tuh, turut bekerja. Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam. Dia lihat air matamu itu, Dia lihat jeritan hatimu itu, Dia lihat. Tuhan lihat loh. Itu makanya, ya, berusahalah kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena begini, kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, kita bukan orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Apa buktinya kita menyembah Tuhan? Ya melakukan kehendak Tuhan. Apa buktinya kita menyembah Tuhan? Gak usah jauh-jauh. Bukan karena suara kita hebat. Apa buktinya kita menyembah Tuhan? Ya melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Nih ayat terakhir, Matius 7 ayat 21. Coba kita lihat ya. Sudah dapat Matius 7 ayat 21? Coba ya kita lihat. Apa kata Tuhan? Kita baca sama-sama. Sudah dapat, katakan amin. Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Yang melakukan. Itu makanya usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan. Jangan mau tinggal lihat, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang aku harus kerjakan supaya aku melakukan kehendak-Mu, Tuhan? Apa? Katakan Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan, jangan malas. 1, 2, amin, saudaraku. Amin. Paksa diri kita dimanapun kita berada. Amin. Karena begini, orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang hidup dalam kerajaannya. Amin, saudara. Itu makanya pergunakan waktu yang ada ini dalam kehendak Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada ini dalam kehendak Tuhan. Sama-sama katakan, aku mau melakukan kehendak Tuhan dalam waktu yang Tuhan berikan ini. Amin, saudara. Manfaatkan waktu yang ada ini. Ini bukan waktunya santai-santai lagi kita, enggak. Ya. Ini waktunya kita mendoakan orang sakit, walaupun rasanya badan kita pehe. Tuhan sembuhkan kita, amin. Gak usah pikirkan sakit ini lagi sakit pula. Ya, sakit pinggangku, tulangku sakit, mau remuk badanku rasanya. Maju terus, amin. Isen mulang. Saudara jangan hanya tahu istilah-istilah aja. Maju tak gentar, ya tak? Maju terus. Amin. Majulah kita semua dalam Tuhan. Gunakan waktu yang ada dalam kehendak Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan. Ya.
Ya, lakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Itu kehendak Tuhan. Usahakan kata Tuhan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini. Amin, saudaraku. Saudara, hidup saudara itu bukan begitu-begitu saja. Masa bangun tidur, masak, bikin kopi, makan, pergi kerja begawi, bulik, latiru hindai, bangun hindai, masak begawi. Bukan seperti dulu lagi, amin. Jangan nyanyikan lagu kembang nostalgia. Aku masih seperti yang dulu. Apa-apaan tuh? Lagu kayak apa itu? Tembang nostalgia. Akhirnya mengarah terus ke belakang. Nyanyi sakit hati. Sakit hatiku, kau buat begitu. Kayak apa kita lihat ke belakang terus? Pergunakan waktu yang ada, karena waktu itu gak menunggu, apalagi balik ke belakang. Manfaatkan waktu yang ada yang Tuhan berikan ini dalam kehendaknya, amin. Amin. Ingatkan saudara-saudara kita yang tak datang ibadah. Gunakan waktu yang ada ini untuk ibadah loh. Jangan nanti menangis, ya, karena waktu ini berjalan terus. Waktu nggak pernah menunggu, apalagi kembali ke belakang. Nggak ada ceritanya waktu kembali ke belakang. Seandainya aku dulu. Tahu nggak, saudara, mau saya kasih tahu. Orang yang masuk dalam kehukuman yang kekal itu, orang yang masuk dalam api neraka itu ya, itu orang yang hidup dalam penyesalan yang gak habis-habisnya. Seperti orang kaya dan Lazarus yang miskin itu di firman Tuhan. Hidupnya hanya penyesalan. Tuh, orang yang masuk dalam hukuman yang kekal itu adalah orang yang hidupnya dalam penyesalan. Perhatikan baik-baik. Itu makanya saya menghimbau kita jangan sampai kita menyesal. Pergunakan waktu yang ada ini, karena waktu terus berjalan. Kita semakin tua. Jujur deh. Kita nggak kuat seperti dulu lagi, enggak. Waktu ini terus berjalan, saudaraku. Jangan anggap remeh dengan waktu yang Tuhan berikan. Firman Tuhan bilang, jangan kamu kayak orang bebal, bedungin, karena mau mengerti. Perhatikan bagaimana kamu hidup saat ini. Jangan kayak orang bebal. Kurang apa lagi firman Tuhan itu menegakkan bagi kita. Jangan mau apa menutup pikiran kita, nggak mau mengerti. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, berhikmat, amin. Amin. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nih perhatikan ya, hari-hari ini semakin jahat loh. Saudara jangan anggap akan lebih baik lagi, enggak. Ini dunia akan semakin bergejolak, percaya saja. Dunia ini akan semakin bergejolak. Orang melakukan dosa itu dipamer-pamerin loh. Makin jahat nih. Moralnya semakin merosot, itu artinya. Melakukan dosa itu bangga gitu. Menyakitin orang lain itu bangga. Makanya firman Tuhan bilang, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, manfaatkan waktu yang ada. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita semuanya sepakat mau hidup dalam kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan itu adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kita didapati Tuhan adalah orang-orang yang setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Sampai Tuhan datang nanti menjemput kita, Tuhan bilang, mari hambaku yang baik dan setia. Oh Daniel Sinaga, mari sing sayang, kata Tuhan.
Ya Tuhanku yang ku sayang, yang ku cinta, aku datang. Gitu. Saudara nanti kalau dipanggil Tuhan, jangan seperti itu. Beri aku waktu lagi. Tolong. Jangan kayak gitu. Amin. Aku datang ya Tuhanku yang ku sayang, yang ku cinta. Pujaan hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Aduh, firman Tuhan ini ingatkan kita supaya jangan seperti orang bebal. Amin. Amin. Gak mau aku gak mau seperti orang bebal, seperti orang bodoh, kata firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang loh. Ya, melalui hambanya Paulus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu disampaikan Tuhan bagi kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau mempergunakan waktu yang ada ini, memanfaatkan waktu yang Kau berikan ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami gak mau bodoh Tuhan. Kami mau mengisi waktu yang Kau berikan ini Tuhan dalam melakukan kehendak-Mu. Waktu yang Kau berikan ini biarlah kami hidup dalam kehendak-Mu. Waktu yang Kau berikan ini biarlah diisi dalam kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami berjalan melangkah dalam kehendak Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus yang kami cinta. Terima kasih Bapa, teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Ingatkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudaraku, ingat waktu tidak pernah menunggu. Amin. Waktu akan terus berjalan terus. Saudara, kita doakan sebelum kita tutup. Doakan, kita sedang membangun loh ini. Amin. Bikin janji iman kamu sama Tuhan. Tabur, Tuhan, aku mau menabur. Buka jalan, buka pintu berkat. Bilang sama Tuhan, kasih benih di tanganku Tuhan untuk aku tabur. Percayalah Tuhan pasti kasih. Karena Dia Allah kita yang hidup loh. Bukankah menabur itu adalah kehendak Tuhan? Amin. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Masa ya pembangunan rumah Tuhan kamu biarkan? Pak Gembala itu banyak cek uangnya tuh, nah pura-pura cek dia tuh. Dia tuh CEO. Jangan begitu Ibu Gembala tuh CEO tuh pura-pura cek gitu. Ikut drama-drama Cina yang anu CEO. Amin, saudaraku. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berjanji Tuhan, aku mau menabur. Catat. Nggak usah kamu bikin sama gembalamu, Pak, aku mau bikin janji iman 20 juta, 50 juta. Nggak usah. Kamu janji sama Tuhan. Itu sudah mengikat kamu kalau kamu sempat janji sama Tuhan. Nah, tapi begini, kalau sudah janji sama Tuhan, jangan kau nyanyikan lagu dangdut. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji. Kalau sudah janji sama Tuhan, perhatikan baik-baik. Dengan hatimu yang tulus, Tuhan akan taruh benih di tanganmu itu untuk ditabur. Sehingga apa yang terjadi kalau kamu menabur? Berkat gak pernah berhenti, gak pernah stop. Kurang apa lagi sih pengajaran di sini? Udah bahasa Inggris sudah, bahasa Dayak sudah, bahasa Yunani sudah, bahasa Aram sudah. Tinggal bahasa Batak aja belum ya? Ya saudaraku, bilang sama Tuhan, taruh, catatkan nilai nominal kamu itu sama Tuhan. Tuhan, ini janjiku sama Tuhan. Ya. Gak usah dulu kamu berjanji, Tuhan ini janjiku. Kalau aku dapat, aku memberikan sama Pak Gembala. Udah, itu nomor 2 saja. Amin, saudaraku. Bilang sama Tuhan, aku mau menabur di rumahmu Tuhan. Amin. Nah ini serius saudaraku. Kalau orang lihat kehendak Tuhan semakin dinyatakan, ya lakukan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terbuka. Ini hamba Tuhan yang ngomong. Tabur di rumah Tuhan.
Amin. Jangan takut menabur. Bukan masalah juta-jutaan kamu menabur, enggak, dengan hatimu yang tulus. Pujilah Tuhan, kata Tuhan. Bilang sama Tuhan berapa? Tuhan, aku mau menabur. Bagaimana kalau aku menabur 100.000 dulu Tuhan? Ya, Tuhan gak akan ketawakan kamu. Oh, imanmu itu iman 100.000 ya. Ya, apa yang ada? Bilang karena kamu cinta sama Tuhan. Ya, jangan takut menabur. Amin. Disiplinkan diri kita untuk menabur. Nanti kita akan lihat, perhatikan baik-baik, akan kita lihat. Saya bilang sama di Palangkaraya itu, saya mengajar mereka di Bering Rambang menabur kok. Kenapa saya ajarkan mereka begitu? Karena lewat menaburlah nanti pintu akan dibukakan. Saya bilang di kota Palangkaraya, emangnya kami di desa gak bisa menabur? Bisa, karena itu firman Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Kamu akan lihat kemuliaan Tuhan semakin menyatakan kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ya. Don't be like foolish man. Jangan kayak orang yang bodoh. Amin, saudaraku? Mari kita bagi berdiri, kita doakan pembangunan gedung ibadah kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti itu, coba tuh lihat batako masih ada, coba. Nanti kita tinggal pasang. Ini tinggal naik loh, pondasinya sudah. Coba bayangkan di gedung kamar mandinya 3 loh. Kurang hebat apa lagi coba? Gedung kita di kamar mandinya 3. Nanti coba kalau sudah jadi di gedung, udah naik, nanti tanda akan pasang, Radus akan pasang, Pak Gembala aku mau pasang AC nya. Gak ada yang mustahil. Cuma AC aja, Pak Gembala apa lah itu? Amin. Nah kita akan melihat berkat keuangan akan turun bagi kita. Entah bagaimana caranya Tuhan yang akan tahu untuk memberkati kita, bukan kita. Amin. Ya. Kami
Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Engkaulah tujuan hidup kami, Tuhan. Kami mempergunakan waktu yang Kau percayakan ini, Tuhan, sebaik mungkin, Tuhan Yesus. Tolong kami, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan, supaya kami mengerti kehendak Bapa. Roh Kudus, tolonglah kami ya Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Roh Kudus kehidupan kami. Demi nama Yesus, tolong kami Roh Kudus. Sukacitakan hati kami dalam melakukan kehendak-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu itu yang mempesona hati kami, yang membuat kami bergirang bersukacita. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua. Berkati rumah tangga kami, hidup nikah kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu menantu kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus dipulihkan Tuhan. Kalau ada keluarga kami yang belum bertobat, yang belum diselamatkan Tuhan, selamatkan mereka. Demi nama Yesus kami minta kepada Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini, buat menjadi berhasil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ajar jemaat-Mu di tempat ini untuk menabur Tuhan Yesus. Dijauhkan mereka dari cinta uang. Dalam nama Yesus, ajar mereka untuk memandang kepada Tuhan dan melihat, menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik, diberkatilah jemaat Tuhan, dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sertai kami, berkati perjalanan kami Tuhan. Tibakanlah kami di tempat kami, di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami. Dalam nama Yesus, dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Segala roh marah celaka kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sore nanti juga sekali lagi Tuhan berkati Tuhan. Lawat lebih lagi Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, dan setiap jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau milik kesayangan Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia sekali-kali pun tidak akan membiarkan engkau. Tuhan memelihara engkau. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lebih lagi atas engkau dan saya. Karena engkau dan saya adalah milik kesayangan Tuhan. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu itu ada atas engkau dan saya, sampai Tuhan menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tiup lilin. Selamat tahun ini Pak Gembala.